Halo semuanya, saya Safitri Nurhandayani S, NIM 29 dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview tentang apa saja yang sudah saya pelajari di mata kuliah Psikologi Pariwisata selama sebelum UTS. Saya mempelajari 4A dalam pariwisata. Yang pertama itu ada attraction atau daya tarik. Adalah faktor utama yang menarik wisatawan untuk berkunjung ke suatu destinasi wisata. Daya tarik dapat berupa keindahan alam, budaya, sejarah, maupun aktivitas rekreasi. Daya tarik sendiri memiliki beberapa poin. Yang pertama, daya tarik nature atau alam. Merupakan daya tarik yang paling umum ditemukan pada destinasi wisata. Contoh dari daya tarik alam seperti pantai, Pantai Kuta yang ada di Bali, Pantai Ancol yang ada di Jakarta. Kemudian seperti Gunung Bromo, dan Gunung Rinjani. Ada pula danau seperti Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Kemudian ada artificial atau buatan, merupakan daya tarik yang dibuat oleh manusia. Daya tarik buatan dapat berupa seperti Taman Impian Jaya Ancol yang ada di Jakarta. Kemudian ada cagar budaya seperti Candi Borobudur di Jawa Tengah, Candi Prambanan, dan Taman Mini Indonesia. Kemudian selanjutnya ada historical atau sejarah. Merupakan daya tarik yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa bersejarah di suatu daerah. Contohnya situs bersejarah seperti Candi Borobudur di Jawa Tengah, Candi Prambanan, dan Kota Tua Jakarta. Kemudian ada museum seperti Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Yang kedua ada amenitas, adalah suatu fasilitas maupun barang yang disediakan oleh suatu tempat atau destinasi wisata untuk memberikan kenyamanan atau kepuasan kepada penggunanya. Amenitas sendiri dibagi ke beberapa poin. Yang pertama, akomodasi merupakan fasilitas tempat penginapan wisatawan selama berada di suatu destinasi wisata. Akomodasi yang tersedia dapat berupa hotel, penginapan, homestay, lodgement, dan lain-lain. Kemudian ada food and beverage service. F&B service merupakan fasilitas penyediaan makanan dan minuman bagi wisatawan. F&B service yang tersedia dapat berupa restoran, kafe, dan bar. Kemudian ada fasilitas pendukung. Merupakan fasilitas yang dapat menunjang kenyamanan dan pengalaman wisatawan selama berada di destinasi wisata. Fasilitas pendukung yang tersedia dapat berupa shopping center, water sport, cultural activities, dan transportation. Yang ketiga ada aksesibilitas. Merupakan kemudahan wisatawan untuk mencapai destinasi wisata tertentu. Aksesibilitas dapat berupa ketersediaan transportasi, infrastruktur, dan informasi yang memadai. Aksesibilitas dibagi beberapa. Yang pertama ada aksesibilitas laut, merupakan aksesibilitas yang menggunakan transportasi laut seperti kapal, feri, dan perahu. Kemudian ada aksesibilitas darat, merupakan aksesibilitas yang menggunakan transportasi darat seperti contohnya mobil, bus, kereta api, dan sepeda motor. Kemudian ada aksesibilitas udara, merupakan aksesibilitas yang menggunakan transportasi udara seperti pesawat terbang. Kemudian ada auxiliary service, merupakan faktor-faktor penunjang yang dapat meningkatkan kepuasan wisatawan selama berada di destinasi wisata tersebut. Ancillary service dapat berupa keamanan, kebersihan, pelayanan, dan promosi. Contoh dari segi keamanan, yang pertama petugas keamanan yang berpatroli secara rutin, CCTV yang dipasang di berbagai tempat, dan sistem keamanan lain yang memadai. Kemudian dari segi kebersihan, tersedianya tempat sampah di berbagai tempat, petugas kebersihan yang membersihkan area publik secara rutin, fasilitas kebersihan yang memadai. Kemudian dari segi pelayanan, yang pertama petugas yang ramah dan profesional, informasi yang lengkap dan akurat, fasilitas yang mudah diakses. Kemudian dari segi promosi,
website yang informatif dan menarik, media sosial yang aktif, dan kampanye promosi yang kreatif. Selanjutnya, saya mempelajari tentang hospitality dan tourism industry. Industri perhotelan dan pariwisata adalah tentang sebuah pelayanan. Industri perhotelan dan pariwisata memberikan layanan kepada wisatawan. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari akomodasi, makanan dan minuman, hingga aktivitas dan atraksi. Pemberian layanan yang berkualitas adalah kunci keberhasilan industri pariwisata dan perhotelan. Wisatawan yang merasa puas dengan layanan yang diberikan akan lebih cenderung untuk datang kembali. Kemudian, industri perhotelan dan pariwisata adalah tentang keberagaman. Industri perhotelan dan pariwisata melayani wisatawan dari berbagai latar belakang, seperti budaya, bahasa, dan agama. Oleh karena itu, industri ini harus mampu memberikan layanan yang inklusif dan ramah terhadap keberagaman. Keberagaman juga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi industri pariwisata dan perhotelan. Wisatawan yang ingin mempelajari budaya dan tradisi baru akan tertarik untuk mengunjungi destinasi wisata yang menawarkan keberagaman. Kemudian, industri pariwisata dan perhotelan adalah tentang wirausaha. Industri perhotelan dan pariwisata merupakan sektor yang sangat dinamis dan penuh dengan peluang kerja. Oleh karena itu, industri ini sangat cocok bagi mereka yang memiliki jiwa wirausaha. Wirausahawan di industri perhotelan dan pariwisata harus memiliki kemampuan untuk melihat peluang, mengambil resiko, dan berinovasi. Mereka juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis dengan baik, termasuk mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Kemudian ada industri perhotelan dan pariwisata itu kompleks. Industri pariwisata dan perhotelan merupakan industri yang kompleks. Hal ini dikarenakan industri ini mencakup berbagai aspek, mulai dari akomodasi, makanan, dan minuman, hingga transportasi dan atraksi. Kemudian ada karakteristik pariwisata sebagai produk jasa. Yang pertama ada intangibility. Pariwisata memiliki sifat tidak berwujud, sulit diukur secara konkret karena pengalaman dan pelayanan yang diberikan bersifat abstrak dan tidak dapat disimpan. Kemudian yang kedua ada inseparability. Produksi dan konsumsi layanan pariwisata terjadi secara bersamaan, sulit dipisahkan. Interaksi langsung antara penyedia layanan dan pelanggan adalah integral dalam pengalaman pariwisata. Kemudian ada variability. Kualitas layanan pariwisata cenderung bervariasi karena pengaruh faktor-faktor seperti keberagaman pelanggan, perbedaan harapan, dan tingkat pelayanan yang diberikan oleh karyawan. Kemudian yang terakhir ada perishability. Kapasitas layanan pariwisata tidak dapat disimpan untuk digunakan di masa mendatang, sehingga perlu manajemen yang efektif untuk menghindari pemborosan dan memaksimalkan penggunaan kapasitas pada waktu yang tepat. Selanjutnya, pedoman service excellence dalam industri pariwisata. Yang pertama, welcome atau sambutan. Contohnya, memberikan sambutan hangat dan ramah kepada setiap tamu atau wisatawan, menyediakan informasi yang jelas mengenai fasilitas dan layanan yang tersedia. Kemudian, memastikan suasana menyenangkan untuk para tamu yang baru tiba. Yang kedua, ada care atau perhatian. Contohnya, memberikan perhatian penuh kepada kebutuhan dan preferensi tamu, kemudian menyediakan layanan dengan kelembutan dan empati. Merespon dengan cepat terhadap pertanyaan atau permintaan tamu dan wisatawan. Kemudian yang ketiga ada protection atau perlindungan. Contohnya menjamin keamanan dan kesejahteraan tamu selama menginap atau berkunjung, kemudian memberikan informasi keamanan dan prosedur evakuasi dengan jelas, menjaga privasi tamu dan data pribadi dengan ketat. Kemudian yang terakhir, farewell atau pamitan.
penyampaian pamitan dengan sopan dan tulus ketika tamu akan meninggalkan tempat, kemudian memberikan kesan terakhir yang positif untuk meninggalkan kesan yang baik, dan memastikan bahwa tamu merasa dihargai selama kunjungan mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, industri pariwisata dapat menciptakan pengalaman yang memuaskan bagi para tamu atau wisatawan dan membangun reputasi yang baik. Selanjutnya, ada tujuan mempelajari psikologi pariwisata. Psikologi pariwisata adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks pariwisata. Psikologi pariwisata bertujuan untuk memahami, memprediksi, dan mengendalikan atau merubah perilaku manusia dalam konteks pariwisata. Yang pertama, memahami tingkah laku atau to understand. Tujuan pertama mempelajari psikologi pariwisata adalah untuk memahami tingkah laku manusia dalam konteks pariwisata. Dengan memahami tingkah laku manusia, maka pelaku pariwisata dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan. Contohnya, dengan memahami motivasi wisatawan, pelaku pariwisata dapat menciptakan produk dan layanan wisata yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Selanjutnya, untuk memprediksi tingkah laku atau to predict. Tujuan kedua mempelajari psikologi pariwisata adalah untuk memprediksi tingkah laku manusia dalam konteks pariwisata. Dengan memprediksi tingkah laku manusia, maka pelaku pariwisata dapat membuat rancangan dan strategi yang lebih efektif. Contohnya, dengan memprediksi pola kunjungan wisatawan, pelaku pariwisata dapat mengatur ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata. Selanjutnya, untuk mengendalikan atau merubah tingkah laku atau to control. Tujuan ketiga mempelajari psikologi pariwisata adalah untuk mengendalikan atau merubah tingkah laku manusia dalam konteks pariwisata. Dengan mengendalikan atau merubah tingkah laku manusia, maka pelaku pariwisata dapat menciptakan lingkungan pariwisata yang lebih baik. Contohnya, dengan mengendalikan perilaku wisatawan, pelaku pariwisata dapat menjaga ketertiban dan keamanan di kawasan wisata. Dengan mempelajari psikologi pariwisata, pelaku pariwisata dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan produk wisata yang mereka tawarkan. Selanjutnya, 4 jenis kepribadian manusia menurut teori Hippocrates. Yang pertama, sanguine. Orang dengan kepribadian sanguine memiliki sifat yang ramah, hangat, dan mudah bergaul. Mereka juga penuh semangat, optimis, dan mudah beradaptasi. Orang-orang sanguine biasanya menyukai kegiatan yang menyenangkan dan menantang. Selanjutnya ada choleric. Orang dengan kepribadian ini memiliki sifat yang tegas, ambisius, dan bersemangat. Mereka juga berorientasi pada tujuan dan suka mengambil resiko. Orang-orang ini biasanya menyukai kegiatan yang menantang dan kompetitif. Yang ketiga ada melankolis. Orang dengan kepribadian ini memiliki sifat yang sensitif, kreatif, dan analitis. Mereka juga perfeksionis dan cenderung pesimis. Orang-orang melankolis biasanya menyukai kegiatan yang menantang secara intelektual dan emosional. Dan yang terakhir ada phlegmatis. Orang dengan kepribadian phlegmatis memiliki sifat yang tenang, sabar, dan stabil. Mereka juga santai dan tidak suka drama. Orang phlegmatis biasanya menyukai kegiatan yang rutin dan teratur. Selanjutnya ada teori peran tim Belbin. Teori ini mengidentifikasikan 9 peran yang dapat dimainkan oleh individu dalam sebuah tim. Setiap peran memiliki karakteristik dan kelebihannya masing-masing. Peran yang pertama yaitu plan. Peran ini cenderung lebih pemikir, kreatif, dan inovatif, menghasilkan ide dan solusi yang unik, mungkin lebih suka bekerja sendiri. Kemudian monitor dan evaluator. Pemikir ini analisis dan objektif,
menilai ide dan opsi secara kritis, mungkin agak terpisah secara emosional. Kemudian ada spesialis, memiliki pengetahuan dan keterampilan mendalam di bidang tertentu, dan memberikan keahlian khusus kepada tim. Selanjutnya ada implementer, praktis dan efisien, menerjemahkan ide dan rencana menjadi tindakan, memastikan tugas diselesaikan dengan efektif. Kemudian ada shaper, dinamis dan bersemangat, menantang status, mendorong tim untuk mencapai tujuan dan mengatasi hambatan. Selanjutnya, completer finisher, lebih memperhatikan detail dan memastikan tugas diselesaikan dengan akurat, berusaha untuk kesempurnaan, memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Kemudian ada research investigator, ramah dan antusias, menjelajahi peluang di luar tim, menjelajahi jaringan dan membawa ide serta informasi eksternal. Yang kedelapan ada koordinator, mahir dalam memfasilitasi komunikasi tim, membimbing tim menuju tujuan bersama, terampil dan menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir ada team worker, kooperatif dan mendukung, serta mendorong kerjasama dan harmoni dalam kelompok, dan sensitif terhadap kebutuhan orang lain. Sekian penjelasan saya tentang apa yang sudah saya pelajari di mata kuliah Psikologi Pariwisata sebelum UTS. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.